Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di YouTube SC Saraupna Channel. Jadi di segmen Kismis Kisah Misteri kali ini saya menceritakan tentang Misteri Lawang Sewu Semarang. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, and share ke teman-teman kalian semua, agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Baik, tanpa banyak basa-basi kita gas ke ceritanya. Kismis Kisah Misteri dimulai. Di pusat kota Semarang, berdiri megah sebuah bangunan kuno bernama Lawang Sewu. Bangunan ini, yang berarti seribu pintu, telah lama menjadi simbol sejarah, tetapi juga menyimpan cerita-cerita kelam yang tak terucapkan. Sebagai saksi bisu perjalanan waktu, Lawang Sewu memiliki aura yang tak bisa diabaikan. Setiap lorongnya seperti menyimpan bisikan masa lalu, setiap sudutnya seperti mata yang mengawasi. Bangunan ini pernah menjadi markas penjajah Belanda, lalu Jepang, hingga akhirnya beralih ke tangan pemerintah Indonesia. Namun, cerita yang beredar bukanlah tentang kejayaan atau sejarah, melainkan tentang kengerian yang melekat di setiap batu bata bangunan itu. Banyak yang percaya bahwa Lawang Sewu adalah tempat di mana dimensi manusia dan alam gaib saling bertemu. Saat senja mulai turun, bayangan panjang pintu-pintu berjejer menciptakan ilusi seolah ada seseorang yang berdiri di baliknya. Angin yang berembus melalui celah-celah kaca pecah menghasilkan suara berdesir yang seperti bisikan samar. Di dalam bangunan ini, gelap menjadi teman setia. Cahaya lampu jalan yang lemah hanya cukup untuk menerangi beberapa bagian saja, meninggalkan sebagian besar interior dalam kegelapan yang memeluk. Di lantai bawah tanah, terdapat sebuah ruang penjara sempit yang pernah menjadi saksi penyiksaan pada masa pendudukan Jepang. Lorong sempit itu terasa lebih pengap. Udara di dalamnya dingin dan berat. Dinding-dinding bata lembab memantulkan gema langkah kaki, namun seringkali terdengar langkah tambahan yang tak berasal dari manusia. Di sanalah, banyak pengunjung mengaku mendengar jeritan lemah yang merambat dari dalam tembok. Tangga spiral di tengah bangunan adalah tempat lain yang kerap menimbulkan ketegangan. Langkah kaki yang mendaki tangga itu sering diikuti oleh suara-suara aneh, kadang seperti erangan, kadang seperti suara anak kecil tertawa pelan. Konon, jika seseorang terlalu lama berdiri di tangga itu, ia akan merasa punggungnya disentuh oleh sesuatu yang tak terlihat. Di salah satu ruangan besar yang penuh dengan kaca-kaca patri, cerita-cerita aneh pun bermunculan. Kaca patri yang menggambarkan seorang wanita seringkali berubah ekspresi. Beberapa orang bersumpah melihat wajah wanita itu menangis, matanya menatap lurus ke arah pengunjung dengan tatapan kosong yang menusuk. Tak jarang, saat ruangan itu sepi, terdengar suara langkah kaki kecil, seperti anak-anak berlarian, meskipun tak ada siapapun di sana. Namun, puncak kengerian Lawang Sewu adalah di lantai 3. Ruangan-ruangan di lantai ini terasa berbeda, lebih sunyi, lebih dingin, dan lebih gelap dibandingkan bagian lain bangunan. Banyak saksi mata yang melihat bayangan samar melintas dari satu pintu ke pintu lainnya, meskipun semua pintu itu terkunci rapat. Ada juga yang mendengar suara pintu berderit, seperti ada yang membuka dan menutupnya perlahan. Di tengah malam, bangunan ini menjadi hidup dengan caranya sendiri. Angin yang membawa aroma debu dan kelembaban seringkali diiringi oleh suara langkah kaki yang berat. Beberapa penjaga malam mengaku mendengar suara-suara yang tidak bisa dijelaskan. Jeritan, tangisan, bahkan suara seseorang menyanyikan lagu dalam bahasa yang tak dimengerti. Legenda mengatakan bahwa ada sosok wanita berpakaian putih yang sering terlihat di salah satu jendela di lantai atas. Ia berdiri diam, hanya memandang keluar, seolah menunggu sesuatu. Banyak yang percaya bahwa ia adalah arwah seorang wanita yang meninggal tragis di Lawang Sewu. Sosoknya seringkali menghilang begitu saja ketika didekati. Hal lain yang membuat Lawang Sewu begitu menyeramkan adalah jumlah pintunya yang seolah tak pernah sesuai. Setiap kali dihitung, jumlah pintunya selalu berbeda. Ini membuat banyak orang percaya bahwa beberapa pintu di sana bukanlah pintu biasa,
melainkan gerbang ke dimensi lain. Pernah suatu waktu, seorang penjaga malam yang berpatroli mengaku mendengar suara keras seperti lemari besar yang jatuh. Namun, saat ia memeriksa ruangan, semuanya berada pada tempatnya. Hanya saja, di tengah ruangan itu, ia menemukan jejak kaki basah yang perlahan memudar. Suara kereta api tua yang melintas pun sering terdengar dari dalam bangunan ini, meskipun rel kereta api sudah lama tidak aktif. Banyak yang percaya bahwa suara itu berasal dari arwah para tahanan yang dibawa ke Lawang Sewu dengan kereta, dan tak pernah kembali lagi. Ketika pagi menjelang, suasana horor perlahan memudar. Cahaya matahari yang menyelinap masuk melalui celah-celah kaca membawa kehangatan, mengusir bayangan dan suara-suara yang memenuhi malam. Namun, kengerian Lawang Sewu tidak pernah benar-benar hilang. Bangunan itu tetap berdiri sebagai pengingat masa lalu yang penuh misteri, menyimpan cerita-cerita kelam yang terus berbisik dalam diam. Lawang Sewu bukan hanya sekadar bangunan tua. Ia adalah labirin misteri yang tak pernah habis diceritakan, tempat di mana sejarah dan kengerian berjalan beriringan. Setiap pintu, setiap jendela, adalah saksi bisu dari rahasia yang mungkin tak akan pernah terungkap sepenuhnya. Apakah Anda cukup berani untuk masuk ke dalamnya? Oke, mungkin segitu saja cerita yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menghibur kalian semua. Dan jangan lupa ikuti kami terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.